paling ditunggu-tunggu banget sih, karena emang ini hal yang pasti asik banget. Kalau gitu kita undang ya siapa narasumbernya. Ini adalah teman kita. Halo. Oke, kenalan dulu mungkin. Halo semuanya, aku Doci, aku alumni SMA sama Fakultas Wisata angkatan 7. Halo semuanya, aku Aurel, aku juga alumni SMA Fakultas 18 angkatan 7 juga. Ya, oke, jadi kita kasih tau nggak nih kita mau bicarain apa atau nanti teman-teman tebak ini temanya apa? Tebak aja ya lebih seru. Nah, kemana langsung tanpa bertanya kita masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Kalau mau disuruh balik lagi nih ke masa-masa sekolah, cuma buat ikut event alto, kira-kira mau nggak? Terus alasannya kenapa? Coba ada lucu dulu deh. Kalau aku, jujur ya, enggak. Soalnya nggak tahu tuh. Menurut aku tuh capek ya, karena kita berdampingan sama KBM kayak ujian. Lalu waktu kita ngurusin alto tuh awal kelas 12 masih kan? Iya. Awal kelas 12 sebenarnya kita udah fokus banget sama kuliah, terus kayak banyak les, terus pelajaran-pelajaran tuh kayak tugasnya menumpuk. Jadi kalau buat balik ke momen itu, kalau buat aku pribadi sih enggak ya, karena burnout tuh parah banget sih. Oke. Kalau aku mungkin jawabannya udah beda nih dari Doci ya, jujur. Gitu ya. Kalau menurut aku mau, karena apa? Justru tapi emang iya sih indeed pressure-nya gitu kan, karena harus seimbangin KBM sama ngurus alto juga. Cuma menurut aku justru itu kayak bikin ngebangun base aku gitu loh, untuk kayak punya skill kayak gitu untuk kerja di bawah tekanan. Karena aku rasa sebagai yang baru kuliah gitu ya, maksudnya kayak menurut aku nanti di perkuliahan kalau misalnya kalian mau ada event-event juga pasti kondisinya akan seperti itu, akan kayak di bawah tekanan juga. Jadi menurut aku alto tuh kayak ya latihannya gitu lah, dan juga belum terlalu berat karena kita masih sekolah gitu. Cuma yang memang ada tekanannya gitu sih, jauh menurut aku tekanannya lebih kayak ngebentuk kita gitu sih. Jadi benar-benar kalau itu ada sisi capeknya, sama mungkin kalau tadi ada sisi manfaatnya. Oke teman-teman, jadi Alto Cup ini itu event tahunan dari SMA Islam Al-Azhar 18 Galeri Wisata, dan itu selalu akan diselenggarakan setiap tahunnya, dan biasanya ngundang gestar menarik nih. Terus kalau lomba selalu seru-seru banget, jadi teman-teman harus datang. Nanti ada infonya, kita infoin IG-nya ya. Oke, selanjutnya mungkin dari aku. Boleh. Next, pas Alto Cup nomor 10 lebih ditunggu lombanya atau gestarnya? Oke, aku ya. Kalau misalkan menurut aku ini tergantung POV-nya sih dari siapa. Kalau misalkan dari anak-anak Alwi sendiri nih, kalau menurut aku pasti ditunggu semuanya sih. Karena kan kayak kita dari awal rangkaian acaranya dari kita ngeplan semuanya, terus juga biasanya tuh rempong-rempong buat bikin opening tuh kita kan kayak ada sebagainya sama yoga kayak gitu kan. Terus kayak sampai akhirnya ending itu menurut aku semuanya sih kalau dari anak Alwi pasti semuanya ditunggu-tunggu sih. Kalau misalkan buat teman-teman dari luar sekolah, kali ini sih menurut aku lebih ke lomba-lombanya, karena kita kayak benar-benar ada futsal, ada basket, itu semuanya tuh kayak kita kan ngasih kategorinya juga banyak kan. Terus juga teman-teman dari sekolah-sekolah lain pun mungkin nganggap Alto Cup juga ada yang cukup bergengsi gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan teman-temannya ada yang tanding di sini, itu benar-benar pada support dan datang semua ke sini buat kayak bantu yang challenge gitu. Seru banget. Ini aku tambahin juga ya, kalau misalnya dari POV aku juga, kalau karena aku kebetulan ngurusnya bagian entertainnya kan, itu banyak juga yang penasaran sama gestarnya. Makanya kenapa di setiap tahun kebetulan kan aku sama Aurel tuh ngurusin 2 periode Alto Cup ya, waktu Alto Cup sama 7. Itu kita nggak berhenti buat ngomongin gestar, jujur. Karena kayak karena kita sih pengen sebenarnya tuh kalau udah lombanya bagus, masa gestarnya tuh kayak kurang gitu kan, agak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya dari POV orang yang nggak ikut lomba, sama paling kayak gue pengen nonton konser nih, yang konser gimana yang bagus ya, itu sebenarnya pressure juga buat aku buat milih gestar yang bagus. Jadi yang paling ditunggu-tunggu banget tuh gestarnya juga sebenarnya. Makanya kita sempat dibagi dua ya, Jadi kalau aku tuh fokus ke lomba-lombanya, kalau misalkan Ijum tuh fokus ngurus ke artis segala macam, karena emang dua-duanya sama-sama penting gitu untuk di-handle. Kalau karena menurut aku kalau misalnya dua-dua itu dia ketum ya. Kalau kita sama-sama jalan sama nih, misalnya kita berdua ngurus lomba, ngurusin gestar juga itu bakal selesai. Benar. Jadi kayak coba dari POV lomba nih gimana, dari POV entertain gimana. Kalau misalnya memang dananya lebih, dananya kurang, itu tuh bisa kayak gitu. Terus kalau kakak cara riset gestarnya gimana nih? Soalnya kan kayak ada kadang-kadang gestar tuh kayak overpriced banget.
aku ya waktu itu pasti target penontonnya dulu sih paling penting. benar-benar Kalau sih. misalnya target penontonnya, kayaknya kalau misalnya artis ini bagus nih target penontonnya dan balik modal di kita ya, masukin list. Cuma kalau kita balik lagi kalau misalnya memang harganya overpriced banget, udah pasti kita eliminasi, nggak bisa gitu. Sama ini aja waktu kalau misalkan waktu autocup kita itu kan biasanya utopia ya, terus juga kita ngeliat target pasar gitu sih, karena kalau utopia kan anak-anak sekarang juga masih pada dengerin, tapi kayak misalkan ibu-ibu itu juga zamannya mereka, jadi tuh Bisa kayak tahu gitu. iya kayak target pasarnya tuh lebih luas gitu loh buat banyak yang beli. Karena mungkin kalau pengalaman aku juga sebelum-sebelumnya, kita mungkin targetin buat yang seusia kita ya. Kayak ini anak remaja nih suka nih, padahal sebenarnya kalau kita targetin ibu-ibu, itu laku banget. Iya, Biasanya ya? iya kan juga kayak nggak tahu Karena apa pasti sama ibu-ibu iya kayak promosi ya. Karena pasti ibu-ibu itu tuh belinya lebih dari 5 tiket. Cuan guys, cuan. Nanti mungkin bisa di notes gitu ya, mungkin yang dicari artinya yang kayak bisa terjangkauannya lebih luas gitu sih. By the way guys, ini kakaknya itu ketemu sama ketua pelaksana dan di generasi kali ini kita berdua ketemu. Kamu tuh? Iya. Mantap banget. Oh ya, dan juga aku sangat saranin banget untuk teman-teman yang mungkin baru mau belajar event atau mau buka event tahunan di sekolahnya, bisa nonton ini. Iya, dan nanti bisa dicek-cek, bisa datang juga ke autocup, jadi bisa kelihatan panitia seperti apa, perorganisasiannya seperti apa. Jadi kalian datang ke autocup ya. Nah, atau mungkin mau studi bareng juga. Iya benar, boleh banget. Jadi bisa langsung ke kita berdua nih. Oke. Terus kayak kan masih banyak nih ya kalau misalkan orang mau ikut event, tapi ini sebenarnya targetnya lebih kayak ke anak-anak yang belum pernah ikut organisasi, yang belum pernah ikut OSIS gitu-gitu bla. Kayak aku tuh mau deh ikut organisasi, tapi untuk apa sih kan nggak dibayar, capek. Iya. Tapi kalau menurut kakak tanggapan gimana kalau ini? Coba deh. Coba orang dulu. Gantian. Tanggapan mau ikut organisasi ya. Sebenarnya tergantung pribadi ya menurut aku. Kalau misalnya kalian tipe yang aktif banget dan suka banget di bidang kayak gitu, ini gue enjoy aja. Karena di organisasi itu kalian bakal dapetin ilmu yang kalian gak dapetin di luar. Bener. Underline banget ya. Kalau aku notice tuh kayak misalnya nih kalian nggak ikut organisasi, paling nggak, maksudnya yang kalian dapetin tuh nggak seberapa kalau kalian ikut organisasi. Contohnya dari kalian berkomunikasi sama orang lain itu membantu banget kalau masuk organisasi. Ini kalau pengalaman aku ya, dulu tuh aku anaknya pemalu banget. Iya, pemalu, nggak pintar ngomong, public speakingnya jelek. Terus jujur aja, waktu pas masuk kelas 10 ikut organisasi kan pressure ya, mau nggak mau harus bisa nggak sih? Iya benar. Dari orang terdekat dulu deh, dari kakak kelas, maksudnya buat presentasi, buat ngomong, kak aku udah proper jadi gini, maksudnya bahasa aku tuh jelek tuh nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya aku belajar pelan-pelan sampai akhirnya aku di titik dimana orang cuma ngomong doang masih nggak bisa. Jadi kayak ya udah akhirnya enjoy aja selama bisa. Karena diasah ya di organisasi. Benar-benar. Oke, mungkin kalau misalkan aku tambahan itu penting banget karena kayak lebih soft skill nggak sih, soft skill ke diri kita. Cuma mungkin kalau misalkan aku bisa ngomongin secara nyatanya nih, menurut aku ya kan misalkan kalian pernah megang sesuatu, diajak sesuatu, itu kan kalian nanti bisa masukin kayak ke CV gitu. Iya benar. Terus menurut aku itu kayak nanti tuh bakal bisa dilihat banget. Terus juga kalau misalkan dari POV aku ya, pasti dosen juga ngerasa di perkuliahan itu tuh kayak dengan kita nyantumin itu di CV kita, itu pasti kayak bakal lebih dilihat misalkan sama kayak apa misalkan kepanitiaan itu ada dosennya atau ada cuttingnya, itu tuh menurut aku bakalan kayak jadi poin besar banget di CV kita. Jadi kayak nggak cuma capek-capek doang kok, tapi juga kan ada kayak track record, jadi kayak jadi track recordnya kita gitu loh. Itu fun fact, CV itu aku pakai pas aku daftar organisasi di kampus. Iya. Itu diterima. Iya. Karena banyak pengalaman kitanya gitu dan apa ya, ketua umum si organisasinya jadi tertarik gitu loh, kayak wah nih SMA banyak banget nih pengalamannya. Jadi di kuliah makin biasa lagi buktiin gitu kalau mungkin lebih. Tapi benar nggak pas sudah masuk organisasinya itu benar-benar kayak ditunjuk terus gitu nggak? Kalau aku sih baru mau mulai ya, jadi kalau so far karena proker di perkuliahan itu lebih banyak daripada SMA, aku ngerasanya kayak pede aja. Dari proker ini kayaknya bisa ya, dengan skill yang sebelumnya aku punya gitu ya. Oke, jadi so far selama berorganisasi itu ada nggak sih pengalaman yang kayak seru banget gitu, unforgettable gitu? Selama di OSIS berarti ya, di OSIS ini kita kan. OSIS dan autocup lah. Oke, OSIS dan autocup. Aduh apa ya? Ini semuanya seru
bareng-bareng gitu, jadi kayak pasti bisa aja ditanggulangi gitu loh ya kan. Terus juga iya bakalan jadi umur buat menurut aku kayak buat anak-anak awis ya semuanya, ini kayak kalian harus ikut autocamp sih, kayak kalian jangan minder kayak misalkan aduh gue kurang bisa kayak manage gini karena terus di sini semua pasti kayak bareng-bareng dan teman-temannya pun pasti bakalan ngebantu, jadi menurut aku kalian bakal berkembang dengan ikut autocamp ini. Kita belajar guys semuanya di sini. Sama-sama juga gitu ya. Kalau Iya. main chaos di Altop, kayak pas kita CFD nggak sih Tan? Itu seru banget juga. Waktu CFD, jadi kan ya masih baru anget lah ya, turun-turun kayak, aduh Danu suka nyari mobil gimana nih gitu-gitu. Terus kita berdua muter otak waktu itu, gimana ya cara dapetin uang banyak kayak gitu kan. Akhirnya aku asal nyetuk aja Asbun, hari Minggu CFD yuk gitu. Di mana Kak? Jakarta. Waduh gitu kan. Yaudah kita jualan ini. Akhirnya kita jualan mochi gitu-gitu kayak kue, air mineral dan segala macam. Jalan dong tiba-tiba hari Minggu. Kita ke CFD bawa troli. Oh gitu. Troli itu kan yang suka dimainin sama anak-anak. Mobil ada 3 atau 2 mobil tuh isinya anak-anak awis semua ke Jakarta. Bawa troli tuh, kita kan nggak tahu mau jualan di mana kan. Kita pikir kayak, orang lari kita dorong troli gitu loh. Di pikiran kita tuh kayak gitu. Dan kita nggak boleh masuk ke daerah situ. Dan polisinya tuh cukup galak. Iya. Kita kayak agak dimarahin gitu kayak oh. Sama satu PP kita disuruh troli terus diusir kan. Nggak boleh. Mundur semuanya. Mereka mundur balik aku coba. Terus kayak A few moments later. Kita udah jalan di situ orang-orang udah ngeliatin kayak apa yang salah sih dari kita kayak gitu kan. ada dosa gitu ya. Heeh. Akhirnya kita muter terus jualan di tempat emang yang gratis itu loh. Yang harus jualan gitu. Dan alhamdulillah itu laku. Wow. Kayak buat kalian cek di Jakarta itu Oke. Iya, dan kayak harus tarik orangnya seru-seru kayak untuk si fan aja yang kayak mix kayak ayo kakak gitu-gitu. dan itu menurut aku tuh bikin semangat kalian tuh naik tau kalau kalian udah terjun ke lingkungan sosial kayak gitu ya. Jadi kedepannya kalian punya ide yang lebih banyak lagi. Ini kalau misalnya jual gini bagus deh uangnya. Terus dari CFD itu kalian udah tahu gitu loh hasil yang kalian dapetin. Iya sih, kreativitasnya jadi maju guys. Terus sama ini sih apa yang aku dapatkan itu, mungkin kalau kita lagi sekolah biasa ya nggak ikut organisasi ya, capek sama kesel kita tuh ya paling internal di sekolah aja. Tapi kalau misalkan kalian ikut organisasi, keselnya itu ya itu karena diusir satpol pp. Kapan lagi coba punya pengalaman kayak gitu. Oke lanjut. Terus kalau misalkan ada nggak sih kayak kejadian, tapi yang di sekolah ya kan mereka kejadian yang di luar. Kalau kejadian yang kayak sampai memorable banget tapi yang di sekolah gitu ada nggak? Kira-kira. Terus sampai kayak. Kebanyakan bolos sih lah. Iya bener sih itu. Itu menarik sih. Terus kayak kalau waktu itu kita sempet ini kita kan mau apa namanya keliling-keliling ke sekolah-sekolah lain buat kayak apa namanya ngasih undangan gitu kan. Tapi banyak tuh terus sama guru-guru suka kayak dikitin kita bingung kayak aduh gimana, tapi akhirnya at the end gimana cuma tuh ya kita ngomong ke puzzle sih waktu itu, terus akhirnya sama puzzle dibolehin kayak gitu untuk kayak share undangan, dan itu jujur menurut aku tuh salah satu yang seru juga sih share undangan gitu. Kalau waktu itu kan aku kalau nggak salah sama Zivan sama Caca temen aku tuh kita kayak satu mobil kita di Bekasi kayak nge-share ke sekolah-sekolah. Udah gitu kadang-kadang sekolah-sekolah pun ada yang terimanya baik ada yang enggak, jadi itu juga kayak ada momen-momen tersendiri tuh, tiba kayak gurunya agak sinis lah atau kayak ada yang baik, jadi kayak menurut aku itu juga seru sih bagi. Jadi sebelum kita turun ke mobil tuh kayak kita nebak-nebak dulu, ini diterima nggak ya? Kalau ditolak gimana ya? Gitu. Jadi kayak belum lagi kalau misalnya pas kita datang OSIS itu suka harus kita suruh nunggu dia gitu loh, lama. Terus kita kayak ditanya-tanyain sama lingkungan sekolah sana, itu seru banget sih tapi. Iya. Bener. Jadi kayak kita tuh kayak ya kalau kayak ke sekolah-sekolah aja sih teman-teman, kayak kapan lagi kita ke sekolah-sekolah lain gitu kan, kayak mungkin selain momen kayak misalnya kan ngobrol di sekolah lain, tapi ini kayak kita bener-bener datang di satu sekolah lain, jadi kayak ketemu, apalagi biasanya yang menerima kita tuh ada juga dari OSIS-nya, teman-teman OSIS-nya, jadi kayak oh kalau di OSIS kayak gini tuh mereka strukturalnya kayak gininya. Jadi ketemu teman lama juga nggak sih? Iya, juga ketemu Dapat teman yang beda sekolah jadi ketemu Iya. lagi. Oke. sama itu sih Tim, ada waktu itu kita tuh pernah sempat ada sponsor dari salah satu brand kecantikan kita ya Jim, dan kita kayak dapet banyak apa namanya produknya dia, terus kita bagi-bagi sama teman-teman panitia atau terus kayak bagi-bagi tuh sampai kayak pada rusuh gitu
gitu loh, gara-gara saking excitednya kan. Iya. Soalnya mungkin beberapa tahun sebelum-sebelumnya belum pernah ada tuh yang kayak gitu, baru yang kali itu. Karena lebih ke mereka kan udah kerja banget nih dari yang ngurus, apalagi kalau panitia inti ya, ngurusnya pulang terus dari sekolah terus capek dan segala macam, jadi kayak walaupun kecil ya terselesai itu kayak small appreciation aja sih buat mereka, biar kayak merasa dihargain aja gitu. Betulnya barangnya bisa kepake guys sampai sekarang. Gak habis-habis ya. Iya bener itu, walaupun repotnya tapi tahan lama. Terus Useful. betul. Jangan lupa di lobby lagi nanti ya. Ya, sama gitu kan. Oh iya, ada aman ya? Lagi ya, Mami harus ada lagi ya. Oke, jadi dari semua momen itu ada nggak sih Kak kayak pelajaran yang menurut Kakak tuh belajar juga tapi itu penting banget di perkuliahan sekarang gitu? Iya kayak itu mungkin orang tuh mikirnya kayak cara doang. gitu. Tapi ternyata pas sekarang Useful banget. iya kepake banget ya. Ya kalau menurut aku ya, kan kalau aku kan sebagai waktu itu ketua umum itu kan lebih banyak ketemu kerjanya sama teman-teman kayak BPHK gitu mungkin kan. Nah terus menurut aku yang kita lakuin itu biasanya aktivitas itu kayak brainstorming, misalkan kayak ide-ide apa kita mau ambil keputusan nih apa. Nah, menurut aku dari situ itu tuh kayak muncul banget skill kita untuk kolaborasiin, karena kan misalkan di kita rapat itu kan ada banyak kepala gitu kan. Gimana caranya kita bisa melahirkan satu gagasan yang paling terbaik dari situ. Dan menurut aku itu kayak skill untuk nge-collab-collabin ide dari banyak kepala itu sih yang kayak bakalan berguna banget. Karena untuk di perkuliahan sendiri nanti ya kalau aku ya itu kan biasanya di lingkaran acara gitu loh, yang biasanya konsepting, dan menurut aku itu skill yang aku dapetin dari SMA aku pakai banget pas itu untuk kayak bekerja sama dengan orang lain, kolaborasi gitu sih. Kalau aku mungkin komunikasi ya, karena waktu aku jadi ketua, aku tuh kan berurusan dengan pihak-pihak luar ya, kayak brand sponsorship, ya. terus Dan lain iya, tantangan MOU dan segala macam itu. Pas aku tahu MOU ada di dunia sponsor kayak gini, aku sebenarnya nggak tahu. Dan ternyata itu penting banget karena itu bisa menjadi kesalahan fatal kalau kita tuh nggak baca teliti. Iya benar. Karena kita kalau kita dirugikan. Iya. Jadi kayak karena aku komunikasi sama orang lain, dan orang lain itu kan belum tentu pikiran sama kita ya. Iya. Mereka tuh maunya ini, kamu tuh sebagai penyelenggara acara harus kayak gini. Sementara kita yang penyelenggara acara tuh nggak bisa memenuhi kayak gitu gitu loh. Jadi menurut aku tuh ngatur emosi terus ngatur gimana kita nanggepin dia supaya kita tuh nggak ada slack gitu loh di antara pihak kita sama pihak mereka gitu loh. Kayak iya Kak, maaf ya kita nggak bisa kayak gini. Jujur itu banyak banget karena pihak sponsor tuh mau segini, kita juga maunya kayak gini. Jadi apa ya, kepalanya tuh saling berargumen jadinya. Iya, benar. Kayak gitu itu menurut aku dipakai banget di perkuliahan, karena dari komunikasi yang dari pihak luar gitu kita jadi tahu kalau misalnya ternyata di dunia kayak gini tuh luas loh topiknya. Tadi sih mungkin lebih ke hard skill juga kan Cim, yang bagian MOU itu ya kan. Sama tadi aku juga sempat mention sama Docin soal kita tuh harus emotional management. Karena apalagi kan kalau itu kita posisinya sebagai ketua umum sama ketua pelaksana ya, jadi kayak mungkin ada masalah-masalah apa nih di internal staffnya. Cuma kan kita sebagai ketua pelaksana, ketua umum nggak bisa kayak memihak ke salah satu dong. Kita harus kayak bagaimana caranya kita harus netral, karena kita yang harus nyelesain itu ya nggak sih Cim? Gitu. Oh ya kan kalau biasanya di event itu saking gedenya ya, jadi udah terlibat itu kan banyak. Bukan hanya teman-teman aja yang akan murid-murid, tapi kayak guru, terus mungkin kalau di kita ada jaminan. Nah itu gimana tuh biar kita bisa nengahin ya? Karena kan sedang dia kan kayak kepalanya kan. Mungkin dari dulu juga. Kalau mungkin agak-agak chaos gitu ya rasanya di antara kepala-kepala kayak gitu. Itu sebenarnya itu juga benar kata orang, itu nggak bisa di pihak manapun. Misalnya kayak walaupun tahu misalnya dari pihak sekolah yang benar atau pihak orang tua murid yang benar, cuma kita sebagai ketua penyelenggaranya nih, kita harus tahu gitu loh mana yang harus kita dengerin. Misal kalau dari pihak sekolah kayaknya pendapatnya kurang deh, coba kita tanya sama pihak jamiah. Misalkan orang tua murid tuh lebih tahu anaknya ya. Iya. Jadi kayak gimana ya tentu ini anaknya, atau misalnya kalau misalnya dari pihak jamiah lagi ngasih jawaban ke pihak sekolah. Kalau aku dulu, ini tips juga ya, sering-sering ngomong sama bendahara sekolah masalah uang. Dan soal berarti buawa yang megang Kalau kita dulu bawa, kalau sekarang mungkin nggak tahu nih beda. kalau kita pas itu TU. Iya, Jadi masalah
podcast doang. Kalau yang megang uang autonya yang Iya, kita pakai PU. iya, Banyak aku loh. bawa ya, aku masih bawa. Itu aku sebisa mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali aku bawa buat ngomongin kayak, Bu, kalau misalnya saya ngeluarin uang segini, worth it nggak ya? Iya, brainstorming juga sih untuk pengeluaran. Apalagi kalau misalnya udah yang 20 juta ke atas, itu udah nyesek ya kalau ngeluarin uang segitu ya. Iya, dan kalau itu tuh gue masih kita saran ya, kayak Cin misalkan ini tuh kalau kayak gini gak aman, kayaknya mending kita gini deh cari amannya. Terus kayak kita pun kalau misalkan gue ngasih saran atau gimana kayak oh iya juga ya bu gini. Dan alhamdulillahnya jadinya aman deh Cin. Karena kita tuh nggak ngambil langkah sendiri gitu loh. Kayak misalnya kalian sama teman-teman kalian gitu. Ini kalau misalnya kita kayak gini, oke nih, ini bakal berhasil nih. Belum tentu juga. Kalau misalnya uang nggak ada, tuh buat apa gitu? Iya, bener. Dengan cara ya kalian ke bendahara sekolah, Bu, kalau saya ngeluarin uang 30 juta segini buat ini, berarti nggak ya? Mungkin kurang deh. Coba kamu alihin ke yang lain, itu ngebantu banget. Itu kalian bakal save money banget. Itu tips ya dari aku. Sama tadi kan ada, maksudnya dari pertanyaannya itu ada beberapa pihak gitu kan, ada kayak dari anak-anak awis, ada dari mama-mama jamia, dari guru-guru juga. Nah menurut aku gimana caranya biar bisa bersinergi gitu kan, karena kan kita juga pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Itu gimana caranya? Tadi sih skill komunikasi, kita harus bisa kayak menghormati dari pihak guru-guru, bisa menghormati dari pihak mama jamia, sama juga bisa apa ya, kayak menginginkan pendapat dari teman-teman yang sesama tim dari staff Alto KP sendiri, dari anak-anak kayak gitu. Jadi kayak Kalau misalnya udah mentok banget, gabungin aja. Kalau kita udah gabungin, bisa ngomong dari pihak ini kayak gini. kita sering juga kok kalau misalkan rapat bareng-bareng gitu kan, dan kayak iya sih, dan itu komunikasi di situ. Ya jadi ketemu jalan tengahnya ya. Jangan malu aja nih kalau ada pendapat kayak gitu. Ini keluarin aja apa yang terjadi sama kalian, itu ngomongin aja. Sama kan itu di situ kayak bapak ibu guru sama mama jamia itu kan kayak orang yang lebih tua ya, jadi secara nggak langsung pun kita di situ belajar gimana caranya berkomunikasi yang sopan juga sama orang yang lebih tua daripada kita. Tapi kalau secara kakak sendiri itu yang paling tersusahnya atau masih ada lagi yang lebih susah? Itu salah satu terus. Iya sih, karena kayak ada banyak pendapat, ada Banyak banyak hal ya. iya sudut pandang juga. Misalkan dari sudut pandang guru bisa beda sama sudut pandang kita, sama sudut pandang mama jamia juga. Jadi gimana caranya kita bisa akhirnya bersinergi sih dari perbedaan-perbedaan itu. Apalagi kan ini berpendapat orang tua ya. Ada Iya, kalau iya, misalnya benar. pengen nolak juga di orang tua gitu. Kalau nggak nolak tapi enggak pas deh buat anak muda tuh enggak banget buat kita gitu. Itu emotional management juga. Gimana cara kita buat enggak apa ya menanggapi itu bener. Kira-kira kakak ada tips gak? Dan entah bisa di Pastis, entah bisa di Alto untuk Pesan lah. Itu tadi benar yang harus konsultasi sama bendahara itu dirajin-rajinin aja. Pokoknya kalau masalah uang itu menurut aku sensitif bisa banget. pecah ya. Iya, Sensitif, bisa pecah, terus bisa kayak pengen tuh irit tapi balik modal gitu Iya, kan. benar. Itu makanya sering ngomongin soal uang. Kalau aku sih dulu sama Aurel sama Niko, dulu tuh kita bikin forum bertiga. Ada kertas gede di tengah, tuh kita ngitungin satu-satu. Kayak buat entertain kita segini, buat lomba kita segini, mana aja yang harus kita buang dari yang tahun lalu. Kalau misalnya ini nggak penting, buang aja udah. Terus dengan misalnya kita butuh 290 juta sekian gitu ya. Gimana caranya kita dapetin uang segini banyaknya? Kalau kita nggak jualan. Iya betul sih. Waktu itu kita juga alhamdulillah orang tua di sini mau ngebantuin ya. Terus ada iuran juga ya dari anak-anak itu ngebantu banget. Sama kalau misalnya kita ngandelin itu nggak akan bisa. Kitanya jadi kitanya sebagai orang yang berorganisasi juga yang bekerja di bidang hukum, kita harus mau gitu ngeluarin effort lebih. Kayak harus jualan nih, harus mungkin minta bantuan kalau misalnya ada berisik banget. A few moments later. Kayak misalnya untuk pembagian rapot, itu harus kita libur nggak sih? Iya. Itu termasuk buat jualan. Iya betul sih. Sama buat sosialisasi juga ya. cuan-cuan. Ini pengorbanan diri banget sih itu. Kalau menurut aku, kalau tadi kan lebih ke praktikalnya ya. Kalau menurut aku sih lebih kayak emang capek sih gitu. Tapi jangan kayak pantang menyerah gitu loh. Bisa pantang menyerah karena at the end itu semua bakalan kerasa manfaatnya di kalian. Terus juga jangan lupa nanti buat semuanya, nanti buat Talita dan juga teman-teman adik kelas yang lanjutin auto itu sebisa mungkin kayak di auto cup ini semuanya dirangkul gitu. Karena kan pasti nanti konsisnya ada adik kelas juga kan. Jadi semuanya dirangkul biar kayak semuanya ngerasa menjadi bagian dari auto cup ini, terus juga merasa diapresiasi juga keberadaannya di auto cup. Jadi mereka pun pasti nanti bekerjanya pasti bakal enjoy teman-temannya gitu.
Kalau bisa sih yang kayak ketua divisi atau misalnya ketua apa tuh kalau bisa di kelas, biar mereka tuh ada gambaran buat ke depannya tuh mereka kerjanya tuh kayak gini ya. Dulu aku merasain banget manfaatnya waktu angkatan Alfa 6 itu kan aku jadi sekretaris ya. Iya. Cuman aku ditunjuk dan ngebantuin buat ngurusin gesta sama panggung. Dan aku tuh merasa tuh bermanfaat banget. Kedepannya pas Alfa 7, aku jadi tahu pembagian uang tuh kayak gini, terus pengurusnya tuh kayak gini, MOI itu kayak gini tuh. Kalau misalnya ada kelas kalian yang ngerasain, pasti tahun depan ngeblame banget. Aku juga sempat ada pengalaman, aku tuh waktu tahun pertama banget nih masuk ALIS itu aku jadi jadi staf dekorasi. Terus di tahun selanjutnya aku ditunjuk jadi ketua dekorasinya. Dan aku rasa di tahun yang itu ya itu AutoCAD berapa berarti AutoCAD 6. Nah AutoCAD 6 itu tuh kayak dari segi dekorasi banyak ada perubahan. Kayak kita tuh digolong lagi gitu loh, karena sebelumnya aku udah pernah ada pengalaman jadi staf di divisinya, dan pas aku jadi ketuanya aku tuh kayak berusaha cari ide baru untuk kayak membuat dobrakan baru dari si bagian dekorasinya ini. Kayak kalau kalian ingat ada kayak kain-kain di bagian atas, terus kayak sampai sekarang pun ide itu masih kepake gitu. Dan itu aku bisa bilang itu idenya tuh dari yang pas AutoCAD 6 itu, dari pas aku divisinya teman-teman gitu. Jadi aku bangga banget sih itu idenya masih kepake terus sampai sekarang gitu. Berarti yang aku ingat kakak tuh SMP bareng ya? SMP. SMP. Ya kamu ide bareng dong. SMP-nya. Baru tadi bilang kamu bilang SMP. Oh iya. Oh iya Beres dong. Iya kita bestie deh SMP. Iya, kita biasanya dari SMP Terus kayak ilmu SMP tuh kepake nggak sih dia? Aku SMP nggak organisasi sebetulnya. Oh iya. Kalau sendiri. Kalau aku kepake sih, jujur kepake. Terus kayak pas masuk SMA pun aku kan dari dulu waktu SMP aku OSIS juga kan. Jadi pas masuk SMA aku udah yang kayak pokoknya aku masuk OSIS segala macem. Dan dulu fun fact ya, waktu kita SMP AutoCAD itu tuh bener-bener ditunggu banget sama anak-anak SMP. Kayak iya AutoCAD SMA udah kayak mau ini segala macem. Terus kayak mereka pun ikut heboh gitu. Jadi kayak mungkin anak-anak SMP sekarang juga sama-sama excited juga ya, kayak kita dulu nungguin AutoCAD. Karena kan secara yang ngurus kakak SMA-nya, jadi mungkin acaranya di ekspektasinya bakalan lebih tinggi sih gitu. Dan ternyata jadi kayak pas aku masuk SMA aku pun jadi kayak excited banget buat jadi bagian dari AutoCAD. Karena aku dari SMP pun udah ngeliat AutoCAD gimana, keseruannya gimana, ya kan sih gitu. Nah, kan ada kayak ngerasa pressure gak sih, kayak tahun lalu kayak gini, masa setahun sekarang gak kayak gini sih, atau kayak tahun lalu kayaknya udahlah kita kayak gini aja, udah kita sebatasi kita aja, gitu. Pressure dari tahun lalu gitu. Kalau dari event lain, aku mungkin kalau misalkan dibandingin sama event lain banyak sih teman-teman yang dari sekolah lain yang emang gong. Cuma menurut aku ya cukup diambil baik-baiknya aja, terus kayak tahu kapasitas kita juga, kita bakal semaksimalnya seperti apa. Sama kalau misalkan kalau misalkan dibandingin sama AutoCAD sebelumnya lagi, menurut aku ini kebetulan emang kita kan lagi sempat ada COVID kan, jadi emang semuanya pun lagi bangkit-bangkitnya. Jadi menurut aku untuk kita bikin AutoCAD kita lebih dari AutoCAD sebelumnya itu kayak sesuatu yang possible kok gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita, tapi sesuai kapasitas kita juga ya, cuma at least kita kasih yang baru gitu dari AutoCAD yang kitanya, dari yang sebelumnya, apa yang baru yang kayak bisa jadi orang tuh excited lagi sama AutoCAD per tahunnya gitu, gak bosen gitu sih. Kalau pressure dari tahun ke tahun ya, bagi aku tuh ekspektasi orang-orang sih. Iya betul. Karena mereka tuh pengen kayak pasti auto tahun lalu nih kurang ini, pengennya auto 7 tuh lebih ini lagi itu kan pressure ya. Iya, jadi betul. kita itu harus waduh dia ada pressure kayak gini nih, dia ekspektasi kayak gini, itu jadi pressure gitu loh. Kayak gimana cara kita mewujudkan ekspektasi si orang ini gitu. Iya, betul sih. Makanya kayak kita juga gak bisa melampaui batas kita juga, karena kan limit ya kalau kayak gitu ya. Cuma ekspektasinya tuh kadang suka bikin kita ngedown banget gitu. Iya kan, misalkan kayak di AutoCAD sebelumnya ada kesalahan apa, terus orang jadi kayak Auto mah kayak gini, nah gimana caranya kita bisa working on itu. Nah tapi menurut aku justru itu pun kayak ada sisi baik ya, karena AutoCAD sebelumnya tuh ada kesalahan yang dimana AutoCAD yang tahun ini jadi ada sesuatu yang bisa mereka perbaiki. Jadi kayak gak bingung lagi kayak harus upgrade-nya dari mana gitu. Jadi gak mau ngulangi Iya, kesalahan kalau dua misalnya kali. bilang tahun depan jangan kayak gini ya, tahun lalu kayak gini, waduh. Dilihat dulu nasi ya. Sesuai kapasitas juga sih, tapi tetap ya jangan kayak terlalu maksain sih ya kan sih. Oke, segitu aja guys podcast dari kita. Seru banget ya. Bener, seru banget. Ini sebuah insight baru Buat kita apalagi. Iya, apalagi teman-teman yang mungkin belum ada event tahunan dan ingin dicoba. Ini video
yang sangat-sangat bermanfaat, dan semoga ilmu yang bisa kalian pakai bisa berguna juga buat teman-teman yang lain. Dan untuk panitia atau nanti semangat ya. Kalian ya? Iya, ya. Oke, mungkin dari kita juga terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kita senang banget sih Sama-sama. bisa sharing-sharing sama kalian, karena kita juga berharap banyak, maksudnya kayak bukan nuntut ya, Iya, berharap banyak betul. teman-teman bisa terus berkembang. Iya. Kalau misalnya mau nanya apapun tanya aja, Mama. Kita Kalau pengen nggak ada, kalau nggak ada.